Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indra Fitri, mahasiswa Tadris Matematika semester 5. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang problematika yang sering terjadi dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika itu sendiri. Nah, di sini saya mengkerucutkan ya, permasalahan atau problematika yang sering terjadi dalam pembelajaran matematika menjadi 3 ya. 3 pembahasan di mana yang pertama adalah mudah lupa, dan kedua ada prokrastinasi, dan yang ketiga adalah malas. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dulu. Apa sih sebenarnya mudah lupa ini? Dan sebenarnya orang-orang tua atau orang-orang sudah lanjut usia, maka mereka akan mengalami di mana mereka akan mengalami masa kepikunan atau mudah lupa. Nah, lupa sendiri ya, artinya atau sering disebut dengan forgetting ya dalam bahasa Inggris, adalah kondisi di mana lenyapnya kemampuan ya untuk mengulang kembali apa-apa yang telah dipelajari menurut Khadijah pada tahun 2011. Lupa juga ya diartikan sebagai ketidakmampuan untuk mengenali atau mengingat sesuatu yang pernah terjadi. Nah, hal inilah yang dapat disimpulkan bahwa lupa merupakan kondisi di mana sebagian item informasi tidak mampu untuk diulang kembali oleh seseorang. Nah, lalu apa sih faktor yang menyebabkan seseorang itu mudah lupa? Nah, menurut penelitiannya Syah tahun 2008 ya, ada 6 faktor yang mempengaruhi kenapa seseorang itu mudah lupa. Yang pertama nih, adanya gejala kerusakan pada bagian informasi atau materi dalam sistem memori otak. Dan kedua, adanya sebuah dorongan yang disengaja atau tidak sengaja. Yang ketiga, adanya metamorfosis atau perubahan kondisi lingkungan antara momentum belajar dan momentum mengingat. Dan keempat, adanya peralihan perilaku dan minat atau atas proses dan kondisi belajar. Kelima, jarang mengulang apalagi menghafal materi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah gangguan pada saraf otak itu sendiri. Tadi kita sudah membahas faktor yang mempengaruhi kenapa seseorang itu mudah lupa. Lalu bagaimana sih solusi atau cara kita untuk mengatasi ya mudah lupa ini sendiri? Mudah lupa itu sendiri. Nah, yang pertama kita bisa melakukan yang namanya overlearning atau belajar lebih. Apa sih sebenarnya belajar lebih itu ya? Adalah merupakan upaya kita ya untuk belajar melebihi batas penguasaan dasar atau materi pelajaran tertentu. Ini bisa kita gunakan untuk mengatasi lupa. Dan kedua, kita bisa menggunakan tambahan waktu belajar atau extra study time. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan muslihat memori. Bisa menggunakan rima atau singkatan ya untuk menguatkan ingatan kita. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan yang namanya clustering atau pengkelompokan, di mana kita bisa ya menata ulang item-item materi menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga kita lebih mudah untuk mengingat sesuatu hal tersebut. Berikutnya problem kedua yaitu prokrastinasi ya. Apa sih sebenarnya prokrastinasi ini ya? Sebenarnya prokrastinasi ini berasal dari bahasa Latin yang dimana terdiri dari dua kata ya teman-teman, yaitu pro dan crastinus. Pro sendiri memiliki arti bergerak ke depan, sedangkan crastinus ini berasal dari berarti ya hari esok atau planning to me. Nah, berdasarkan definisi Putri pada tahun 2021. Nah, kalau kita tinjau dari ilmu psikologi ya, prokrastinasi ini adalah sebuah perbuatan menunda tugas baik di tingkat yang memiliki kepentingan tinggi dengan tugas yang skala kepentingannya rendah sehingga tugas penting tersebut terabaikan. Jadi permasalahanku adalah suka menunda-nunda. Dan suka menunda-nunda ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor eksternal dan internal ya, yang berasal dari dalam dan dari luar individu tersebut. Kalau faktor eksternal ya teman-teman, ada dipengaruhi oleh yang namanya lingkungan yang termasuk pada faktor ini. Pertama, tingkat kesulitan tugas yang diberikan. Kedua, tidak adanya fasilitas untuk mengerjakan. Ketiga, kurangnya referensi.
Keempat, waktu pengumpulannya masih lama kadang menjadi alasan seseorang untuk suka menunda-nunda. Kelima, saling mengandalkan teman. Nah ini nih, saling bergantung kepada orang lain. Keenam, ada kesibukan di luar kampus ataupun sekolah, misal bekerja atau rapat organisasi dan lain-lain. Ketujuh, penumpukan tugas karena sudah banyak ya udah mumet, gak usah dikerjakan. Nah itu penyebab dari prokrastinasi ini atau menunda-nunda. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mengatasi ya sifat suka menunda-nunda ini ya berdasarkan Burka dan Yuen dalam Pauzia 2015 ya. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi prokrastinasi ini. Yang pertama, kita harus menggambarkan kemajuan yang hendak kita capai. Apa sih yang mau kita capai? Kita harus tahu dulu. Dan kedua, kita harus memaksimalkan kemampuan untuk kita menjadi orang yang sukses. Kita upayakan segala potensi, segala kondisi, segala apapun yang ada dalam diri kita. Dan ketiga, kita harus memiliki deadline ya di setiap tugas yang ada. Ini adalah bentuk cara kita untuk memanajemen diri kita sendiri. Dan keempat, mulailah bekerja sebelum feeling in the mood ya. Bekerja itu sebelum mood kita tuh jangan sampai nunggu mood kita dulu, tapi lakukan selagi kita punya waktu. Dan kelima, kita harus menghindari ya melakukan rasionalisasi. Keenam, fokuskan ya suatu kegiatan dalam satu waktu. Ketujuh, kita bisa hadapi dengan hambatan awal dalam bekerja. Dan terakhir ya, untuk pembahasan dalam permasalahan pembelajaran yaitu malas yang sering terjadi ya. Baik anak-anak di tingkat sekolah dasar hingga mahasiswa. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, malas itu adalah apa sih sebenarnya malas ya. Malas ternyata merupakan suatu kondisi di mana seseorang merasa enggan untuk melakukan aktivitas tertentu. Malas juga dapat kita artikan sebagai perilaku seseorang yang lebih condong kepada pasif dan memiliki semangat yang rendah dalam melakukan suatu aktivitas. Malas sendiri ternyata teman-teman dipengaruhi ya atau disebabkan oleh beberapa hal. Apa sih yang menyebabkan seseorang itu menjadi malas ya? Apa sih ya faktor penyebab malas itu ya? Teman-teman harus tahu agar teman-teman bisa mencegah atau mengantisipasi sifat malas ini. Yang pertama ya, seseorang itu merasa kering akan tujuan hidup yang positif. Ini bisa menyebabkan teman-teman menjadi malas ketika teman-teman tidak tahu nih tujuan hidup teman-teman. Bahkan Allah itu sebenarnya menciptakan manusia, itu sudah mention kita bahwa manusia itu diciptakan tidak lain adalah untuk, iya benar, untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Quran Surah Al-Azariyat ayat 56. Nah, ketika seseorang tidak tahu tujuan hidupnya, wajar dia malas. Karena nggak tahu nih, ngapain sih saya di dunia ini? Buat apa sih? Padahal ya, penciptanya sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah mention bahwa dia itu manusia dan jin itu tidak lain diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, kedua, seseorang itu jauh akan atau putus nih dari mata rantai motivasi. Ketika seseorang ya tidak mempunyai motivasi, ditambah nggak punya tujuan hidup, ya wajar ya malas. Tapi ini nggak boleh dimaklumin. Apalagi teman-teman yang udah tahu ternyata teman-teman kurang motivasi nih. Gimana nih cara teman-teman agar bisa mencari termotivasi? Bisa lewat tulisan, lewat video, banyak lah sekarang apalagi sosial media itu sangat-sangat berkembang. Jadi teman-teman harusnya tidak lagi terbatas, saya tuh kurang motivasi. Ya gampang sekarang kan sosial media itu mendukung teman-teman. Nah, yang ketiga adanya gangguan kesehatan mental ya teman-teman. Ini dan yang keempat adalah degradasi manajemen diri ya. Ada dua hal ya yang menjadi landasan dasar sebenarnya untuk memunculkan kesiagaan diri ya teman-teman untuk menjadi wasilah memanajemen diri, yakni adanya kemampuan dan kemampuan. Nah, ini yang bisa teman-teman lakukan agar teman-teman nggak sampai di stuck di mana teman-teman malas, terutama dalam malas menuntut ilmu. Karena Allah udah janji, Rasulullah sudah bersabda bahwa barang siapa yang menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah teman-teman. Nah,
Maksudnya, gimana sih cara kita untuk mengatasi rasa malas ini? Nah, apakah rasa malas ini tidak bisa kita atasi? Ternyata ya dalam penelitiannya Warib 2019 ya, ada 8 hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk mengatasi muridnya yang malas. Nah, yang pertama, guru haruslah mempunyai dan merancangkan pembelajaran dengan baik. Nah, ini nih kunci utamanya. Karena kalau kita udah prepare, maka insya Allah pembelajaran akan berjalan dengan baik. Anak-anak juga yang nggak monoton dalam pembelajaran. Kedua, berbagi motivasi kepada peserta didik. Kenapa? Karena yang menyebabkan seseorang itu malas adalah kurangnya motivasi. Maka seorang guru ataupun orang sekitarnya harus memberikan motivasi dan dukungan kepada anak tersebut. Ketiga, kita bisa menjaga diri agar tidak tersurut amarah ya seorang guru ya, biar anak-anak tuh nggak malas belajar karena takut sama gurunya. Dan empat ya, menjalin keharmonisan. Ini yang perlu dibangun antara pendidik dan yang dididik ya. Dan kelima, menuntun dan membimbing peserta didik. Keenam, menyelipkan juga lelucon. Biar kuliah tuh nggak serasa sidang isbat atau sidang debat capres ya, saking tegangnya dalam proses pembelajaran. Dan yang ke-7 yang menumbuhkan rasa malu ya, teman-teman harus punya rasa malu juga, dan guru pun harus menanamkan rasa malu kepada peserta didik. Malu dalam artian apa? Malu ketika kita tidak melakukan hal yang lebih baik. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang baik adalah orang yang lebih baik daripada sebelumnya, dan orang yang rugi adalah orang yang lebih buruk daripada hari sebelumnya. Dan yang terakhir, selalu mengapresiasi ya apapun yang telah dilakukan siswa. Apalagi tadi ketika dia sudah melakukan, menunjukkan progres yang baik. Itu saja ya 3 pembahasan mengenai problematika yang selalu terjadi dalam pembelajaran khususnya matematika. Saya Indra Fitri, mohon maaf ya apabila penjelasan saya kurang sulit dipahami. Teman-teman boleh komen, like, and subscribe. Terima kasih.